Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Raden Mas Saidin atau Amangkurat I sebagai penerus Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa kepemimpinan Amangkurat inilah Mataram mengalami kemunduran luar biasa dalam berbagai bidang. Sri Sesuhunan Amangkurat Agung atau disingkat Amangkurat I adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1646 sampai tahun 1677. Beliau adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo dan ibunya yang bergelar Ratu Wetan, yaitu Putri Tumenggung Uposanto, sang Bupati Batang, yang juga masih keturunan dari Ki Jurumardani. Sunan Amangkurat lahir pada sekitar tahun 1619. Ketika lahir, beliau bernama Raden Mas Saidin. Setelah dinobatkan menjadi Raja keempat Kesultanan Mataram pada sekitar tahun 1646, beliau bergelar Amangkurat Senopati Engalogo Ngabdurrahman Saidin Panotogomo atau gelar lain Sri Sesuhunan Amangkurat Agung. Selain itu, beliau juga sering disebut sebagai Sunan Gede. Dalam bahasa Jawa, kata amangku yang berarti memangku dan kata rat yang berarti bumi. Jadi Amangkurat bermakna memangku bumi. Dengan demikian, ia menjadi raja yang berkuasa penuh atas seluruh wilayah Mataram dan daerah-daerah bawahannya. Pada upacara penobatannya, seluruh anggota keluarga kerajaan disumpah untuk setia dan mengabdi kepadanya. Sebagaimana umumnya raja-raja Mataram, Amangkurat I memiliki 2 orang permaisuri. Putri Pangeran Pekik dari Surabaya disunting menjadi Ratu Kulon yang kemudian melahirkan Raden Mas Rahmat atau Adipati Anom. Raden Mas Rahmat ini kelak menjadi Amangkurat II. Sedangkan putri dari keluarga Kajoran disunting menjadi Ratu Wetan dan melahirkan Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger yang kelak menjadi Pakubuwono I. Amangkurat I mendapatkan warisan dari Sultan Agung berupa wilayah Mataram yang sangat luas. Dalam hal ini, ia menerapkan sentralisasi atau sistem pemerintahan terpusat. Amangkurat I juga menyingkirkan tokoh-tokoh senior yang tidak sejalan dengan pandangan politiknya. Sebagai contoh, Tumenggung Wiroguno dan Tumenggung Tanupoyo pada tahun 1647 dikirim untuk merebut Blambangan yang telah dikuasai Bali, namun keduanya ternyata dibunuh dalam perjalanan. Masih pada tahun 1647, ibu kota Mataram diboyong ke Pleret. Keraton baru ini lebih banyak dibangun dari batu bata, bertolak belakang dengan keraton lama yang di Kerta yang hanya terbuat dari kayu. Perpindahan keraton tersebut juga diwarnai pemberontakan Raden Mas Alit atau Pangeran Tanupoyo, adik Amangkurat I yang juga menentang pembunuhan tokoh-tokoh senior. Pemberontakan ini mendapat dukungan dari para ulama, namun kemudian berakhir dengan kematian Raden Mas Alit. Amangkurat I kini bersitegang menghadapi para ulama. Mereka semua termasuk anggota keluarganya. Sebanyak 5.000 lebih ulama dan rakyat Mataram dikumpulkan di alun-alun untuk dibantai. Amangkurat I juga menjalin hubungan baik dengan VOC yang pernah diperangi ayahnya dulu. Pada tahun 1646, ia mengadakan perjanjian yang berisi antara lain pihak VOC diizinkan membuka pos-pos dagang di wilayah Mataram, sedangkan pihak Mataram meminta diizinkan berdagang ke pulau-pulau lain yang dikuasai oleh VOC. Kedua pihak juga saling melakukan pembebasan tawanan. Perjanjian tersebut oleh Amangkurat I dianggap sebagai bukti takluk VOC terhadap kekuasaan Mataram. Namun ia kemudian tergoncang saat VOC merebut Palembang pada tahun 1659. Permusuhan Mataram dan Banten juga semakin memburuk. Pada tahun 1650, Cirebon ditugasi menaklukkan Banten, namun tidak berhasil.
Kemudian tahun 1652, Amangkurat I melarang ekspor beras dan kayu ke negeri tersebut. Sementara itu, hubungan diplomatik Mataram dan Makassar yang dahulu pernah dijalin oleh Sultan Agung akhirnya hancur lebur di tangan Amangkurat setelah tahun 1658. Amangkurat I menolak duta-duta Makassar dan menyuruh Sultan Hasanuddin datang sendiri ke tanah Jawa. Amangkurat I juga pernah berselisih dengan putra mahkotanya sendiri, yaitu Raden Mas Rahmat. Perselisihan ini dilatar belakangi oleh berita bahwa jabatan Adipati Anom akan dipindahkan kepada Pangeran Singosari, putra Amangkurat I lainnya. Pada tahun 1661, Raden Mas Rahmat melancarkan aksi kudetanya, namun dapat digagalkan. Amangkurat I kemudian menumpas seluruh pendukung putranya tersebut. Sebaliknya, Amangkurat I juga gagal dalam usaha meracun Raden Mas Rahmat pada tahun 1663. Perselisihan itu memuncak pada tahun 1668 saat Raden Mas Rahmat jatuh cinta dan merebut calon selir ayahnya sendiri yang bernama Roro Oyi, putri Temang Mangunjoyo dari Surabaya. Amangkurat I kemudian menghukum mati mertuanya sendiri, yaitu Pangeran Pekik beserta seluruh keluarganya. Pangeran Pekik dituduh telah menculik Roro Oyi untuk diberikan kepada Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat sendiri diampuni setelah dipaksa membunuh Roro Oyi dengan tangannya sendiri. Raden Mas Rahmat yang sudah dipecat dari jabatan Adipati Anom suatu ketika bertemu dengan Raden Trunojoyo, menantu Panembahan Romo atau Raden Kajoran. Panembahan Romo mengusulkan agar ia membiayai Trunojoyo untuk melakukan perlawanan. Kemudian Trunojoyo dibiayai oleh Raden Mas Rahmat untuk melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I. Dan dimulailah sejarah perlawanan Trunojoyo, sang pangeran dari Madura. Trunojoyo dan pasukannya juga dibantu para pejuang Makassar, pimpinan Karaenggereksong, pasukan sisa-sisa pendukung Sultan Hasanuddin yang dikalahkan VOC pada tahun 1668. Sebelumnya, pada tahun 1674, pasukan Makassar ini pernah meminta bantuan sebidang tanah untuk membuat perkampungan di wilayah Mataram, namun ditolak mentah-mentah oleh Amangkurat I. Pertempuran demi pertempuran terjadi di mana kekuatan Trunojoyo semakin membesar. Diperkirakan terjadi perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom, sehingga Trunojoyo tidak jadi menyerahkan kekuasaan yang direbutnya kepada Adipati Anom sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Raden Mas Rahmat yang tidak mampu lagi mengendalikan Trunojoyo berbalik kembali memihak kepada ayahnya. Puncaknya pada tanggal 28 Juni tahun 1677, Trunojoyo berhasil merebut istana Pleret. Amangkurat I dan Raden Mas Rahmat melarikan diri ke arah barat. Babat Tanah Jawi menyatakan dengan jatuhnya istana Pleret menandai berakhirnya Kesultanan Mataram. Setelah mengambil rampasan perang dari istana Pleret, Trunojoyo kemudian meninggalkan keraton Mataram tersebut dan kembali ke pusat kekuasaannya di Kediri. Kesempatan tersebut diambil oleh Pangeran Puger untuk menguasai kembali keraton yang sudah lemah dan mengangkat dirinya menjadi raja di Pleret dengan gelar Sesuhunan ing Alogo. Dengan demikian, sejak saat itu terpecahlah kerajaan Mataram. Dalam pelariannya, Amangkurat I jatuh sakit. Menurut Babat Tanah Jawi, kematiannya dipercepat oleh air kelapa beracun pemberian Raden Mas Rahmat. Meskipun demikian, ia tetap menunjuk Raden Mas Rahmat sebagai raja selanjutnya, namun disertai kutukan bahwa keturunannya kelak tidak ada yang menjadi raja kecuali satu orang dan itu hanya sebentar. Amangkurat I meninggal pada tanggal 13 Juli tahun 1677 di Desa Wonoyoso, Banyumas.
Amangkurat I juga berwasiat agar dimakamkan dekat gurunya di Tegal. Karena tanah daerah tersebut berbau harum, maka desa tempat Amangkurat I dimakamkan kemudian disebut sebagai Desa Tegalwangi atau Tegal Arum. Sebelum wafat, Amangkurat I juga berwasiat agar Raden Mas Rahmat meminta bantuan VOC dalam merebut kembali tahta dari tangan Trunojoyo. Raden Mas Rahmat kemudian menyandang gelar Amangkurat II dan mendirikan Kasunanan Karsasura sebagai kelanjutan dari Kasultanan Mataram. Demikian sekelumit kisah tentang Amangkurat I. Semoga kisah di atas dapat sedikit memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu untuk mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat.